Pagi anak-anak R2B semua ya. Pada kesempatan ini Ibu langsung masuk ke bab 1, pengendalian internal dan kas ya. Itu kalian lihat di halaman 7 kalau nggak salah ya. Rekening koran ini buku Ibu soalnya nggak ketemu, ini Ibu pakai buku lama. Kemarin lupa minta sama koperasi. Rekening koran atau bank statement ya. Nah, di sini kita lihat berikut beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran. Jadi rekening koran rekonsiliasi bank tuh gini. Rekonsiliasi bank, laporan rekonsiliasi bank dibutuhkan, kegunaannya adalah untuk supaya menyelaraskan antara jumlah laporan kita di perusahaan dengan jumlah laporan yang ada di bank, akun kita yang ada di bank, jadi gitu. Nah, untuk menyamakannya tentunya ada misalnya yang udah orang langsung store ke bank, misalnya bayar hutang lewat bank kita. Nah, bank udah mencatat, kita belum mencatat. Nah, berarti kan nggak sama jadinya. Nah, untuk menyamakannya caranya adalah dengan mencatat di bagian perusahaan. Ya, seperti itu sebaliknya. Nah, jadi kegunaan rekonsiliasi bank supaya menyamakan akun yang ada di perusahaan dengan akun yang ada di bank. Itu tadi ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang tadi, rekening koran atau bank statement. Ini bagian yang rekonsiliasi bank. Apa aja sih yang ada di dalam rekonsiliasi bank itu? Nah, yang pertama kita lihat itu halaman 8, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Nah, setoran yang telah di situ disebutkan, setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambahan saldo cash in bank, tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank atau belum dikredit oleh bank yang bersangkutan. Ya, jadi itu gini, deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambahan saldo cash in bank. Jadi kalau misalnya kita mau jadi gini, contohnya kalau ada orang bayar ya, orang bayar ke kita ya, kan semuanya nih akun kita sebenarnya akun bank ya. Jadi di cash petty cash kita, kas kecil perusahaan nanti akan disetorkan juga ke bank. Jadi yang dicatat itu sama, cuman untuk nyamain aja. Nah, ini deposit in transit, setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan. Misalnya untuk penambahan saldo cash in bank. Misalnya kalau misalnya perusahaan itu menerima setoran berupa piutang, setoran piutang ya. Tetapi lewat perusahaan ngasih cek ya. Nah, begitu tentunya perusahaan sudah mencatat dong. Begitu terima cek, perusahaan sudah mencatat. Berarti menambah di perusahaan. Tetapi karena belum dicairkan, tentunya berarti bank belum mencatat gitu ya, belum bertambah akunnya di bank. Sehingga bank harus mencatat. Nah, yang tadi yang udah mencatat perusahaan kan? Nah, yang belum siapa? Bank. Nah, berarti bank harus menambah. Jadi tandain di samping deposit in transit itu plus B, atau kita harus mencatat di bank bagian penambahan ya. Yang kedua, outstanding check, cek yang masih beredar. Misalnya orang bayar kita pakai cek outstanding check, cek yang masih beredar. Misalnya kita bayar supplier, bayar hutang ya ke supplier. Nah, kalau kita bayar hutang gitu, jadinya berarti duit pas kita ngeluarin cek kita catat, duit kita berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Nah, kita di perusahaan berarti sudah mengurang, sudah mencatat. Yang belum mencatat siapa? Berarti bank. Jadi yang harus mencatat adalah bank. Karena misalnya gini, si cek itu kita catat waktu kita ngeluarin cek untuk membayar, kita catat misalnya tanggalnya tanggal 2, tapi dicatatnya sekarang misalnya tanggal 23 ya, kita catat tanggal 23 itu duit kita berkurang tanggal 23. Nah, tapi ceknya kan dicairkannya nggak hari ini juga, atau
belum dicairkan. Kalau hari ini juga tapi belum dicairkan, berarti di bank juga belum mengurangi, belum berkurang duit kita di bank. Jadi harus dicatat di bagian bank. Jadi banknya berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Nah, jadi kasih tanda di sampingnya min B. Ya.